Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Lona, spesialis farmakologi klinik, salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Saat ini, saya akan menyajikan gambaran mengenai salah satu topik perkuliahan yang saya ampu dengan judul Farmakologi Sistem Saraf Otonom. Salah satu materi perkuliahan saya ini adalah farmakologi sistem saraf otonom yang diperuntukkan bagi mahasiswa program studi sarjana kedokteran tingkat 2 yang sedang belajar di blok kardiovaskular, terutama untuk mempelajari farmakologi sistem saraf otonom. Durasi perkuliahan untuk materi ini adalah 2 kali 50 menit, dan beberapa topik pembahasan pada kuliah farmakologi sistem saraf otonom adalah farmakologi obat kolinergik, obat antikolinergik, obat adrenergik, obat anti-adrenergik, obat penghambat neuromuskular, dan obat ganglion. Di akhir perkuliahan, saya juga akan memberikan kuis dengan beberapa pertanyaan pilihan ganda supaya dijawab oleh mahasiswa. Melalui kuis tersebut, saya bisa melakukan evaluasi terkait pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah saya berikan. Berikut adalah contoh beberapa pertanyaan dari kuis yang umumnya saya berikan kepada mahasiswa apabila saya memberikan materi perkuliahan berjudul Farmakologi Sistem Saraf Otonom. Di awal perkuliahan Farmakologi Sistem Saraf Otonom, terlebih dahulu saya memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai gambaran umum dari sistem saraf serta posisi atau kedudukan sistem saraf otonom yang berkorelasi dengan fungsi atau farmakologi sistem saraf otonom. Sistem saraf secara konvensional dibagi menjadi susunan saraf pusat dan sistem saraf perifer yang terdiri dari jaringan neuron yang berada di luar susunan saraf pusat. Bagian motorik atau eferen dari sistem saraf dapat dibagi menjadi 2 subdivisi, yaitu autonomik dan somatik. Subdivisi somatik terutama berkaitan dengan fungsi yang dikontrol oleh kesadaran, misalnya gerakan pernapasan dan juga postur tubuh. Sistem saraf otonom umumnya tidak bergantung atau autonomi, yaitu aktivitasnya tidak berada di bawah kontrol kesadaran secara langsung. Sistem ini atau sistem saraf otonom terutama berkaitan dengan fungsi visceral, seperti curah jantung, aliran darah ke berbagai organ, dan sistem organ gastrointestinal atau saluran cerna yang penting untuk kehidupan. Sistem ini akan membantu mengatur tekanan arteri, motilitas, sekresi gastrointestinal, pengosongan kandung kemih, proses berkeringat, serta suhu tubuh. Saat perkuliahan, saya juga akan menyampaikan kepada mahasiswa target pembelajaran yang harus tercapai setelah mereka mempelajari materi farmakologi sistem saraf otonom. Antara lain adalah mahasiswa harus mampu menyebutkan 3 jenis reseptor kolinergik dan lokasinya. Mahasiswa juga harus mampu menyebutkan efek asetilkolin terhadap berbagai sistem organ. Mahasiswa harus mampu menyebutkan 2 obat kolinergik langsung dan tidak langsung, serta menjelaskan efeknya. Mahasiswa harus mampu menyebutkan 3 obat antikolinergik dan efek utamanya.
Lalu harus mampu menyebutkan efek samping yang sering ditemui pada penggunaan obat kolinergik dan antikolinergik, mengetahui fungsi ujung saraf adrenergik dalam mengeluarkan dan menginaktifkan norepinefrin, menyebutkan 3 jenis reseptor adrenergik, lalu menjelaskan kerjanya, menjelaskan aktivitas neurotransmitter epinefrin dan norepinefrin pada reseptor alfa dan beta, menyebutkan 3 agonis alfa adrenergik, lalu menjelaskan efek farmakologi serta indikasinya. Lalu mahasiswa harus mampu menjelaskan 3 agonis beta adrenergik dan menjelaskan efek farmakologi serta indikasinya, dan mahasiswa harus mampu menyebutkan 3 obat adrenergic blocker dan menjelaskan efek farmakologi serta indikasinya. Terima kasih untuk atensinya. Berikut adalah sedikit gambaran salah satu materi dari perkuliahan saya yang berjudul Farmakologi Sistem Saraf Otonom. Sudah direkam belum? Udah. Ya, sudah direkam. Yang sini. Sudah terekam dong. Sudah terekam 1 menit. Sudah saya tingkat mah. Udah 1 menit 12 detik ya. Oh iya udah. Saya minta tolong kerjasamanya untuk tenang kurang lebih selama jam perkuliahan. Kita ada jam perkuliahan kurang lebih 50 menit. Jadi tolong diperhatikan. Selamat pagi, terima kasih untuk kehadiran seluruh mahasiswa biokardiovaskula di kegiatan perkuliahan. Pada hari ini saya mendapatkan topik farmakologi of anti-arrhythmic agent atau farmakologi obat-obat anti-arrhythmia. Tidak seperti sebelumnya di topik farmakologi daripada sistem saraf otonom yang materinya cukup banyak, obat-obat yang harus dibahas sudah cukup banyak, atau fisiologinya harus dipahami dengan sangat amat. Untuk anti-arrhythmia, obat-obatnya tidak sebanyak seperti yang di SSO, dan menurut SKDI level kompetensinya juga di 2 atau 3. Jadi diskusi kita hari ini kita akan membicarakan obat-obat yang digunakan sebagai anti-arrhythmia. Lalu kalian harus tahu mengenai mekanisme kerjanya, efek samping dari setiap obat-obat anti-arrhythmia yang ada di setiap kelasnya, dan interaksi daripada obat-obat anti-arrhythmia ini dengan obat lainnya. Selesai dari kegiatan perkuliahan, akan ada kuis yang sudah saya berikan ke kompi kalian. Saya minta untuk partisipasi aktif dari kalian semua untuk menjawab setiap kuis tersebut. Kuisnya adalah multiple choice di aplikasi Google Form. Kurang lebih ada 4 atau 5 soal. Penting untuk saya kalian menjawab soal, dan juga penting untuk kalian karena merupakan bahan evaluasi untuk saya. Kalau saya lihat cukup banyak dari kalian yang bisa menjawab kuis tersebut dengan baik, bisa saya katakan berarti kalian mampu memahami dan menerima materi hari ini. Sebaliknya juga untuk kalian, kalau kalian merasa ini kuis bisa dijawab dengan baik atau mudah, artinya kalian sudah
besar kemungkinan kita menggunakan obat anti-aritmia bersama dengan obat lain, khususnya untuk pasien-pasien geriatrik, pasien-pasien lansia dengan komorbid yang tentunya berpotensi mengalami interaksi obat, baik potensiasi efek terapi maupun potensiasi efek samping. Itu yang perlu kalian pikirkan. Definisi daripada aritmia itu sendiri adalah gangguan urutan irama jantung atau adanya gangguan pada kecepatan dari proses repolarisasi dan atau repolarisasi pada jantung yang menyebabkan detak jantung menjadi terlalu cepat, bisa juga terlalu lambat, kita kenal sebagai bradikardi. Kalau terlalu cepat kita kenal sebagai takikardi, dan juga tidak teratur atau yang kita kenal sebagai aritmia. Pengetahuan farmakologi dari anti-aritmia mencakup apa saja, yaitu pengaruh obat terhadap sifat-sifat daripada elektrofisiologi jaringan jantung yang normal dan juga abnormal, efeknya terhadap jantung dan pembuluh darah, interaksinya dengan sistem saraf otonom, tetap untuk obat anti-aritmia juga tetap ada interaksi dengan sistem saraf otonom, dan efeknya terhadap organ lain. Kalau kita mau bicara sifat-sifat elektrofisiologi jaringan jantung, saya coba akan refresh kembali pembahasan mengenai istilah potensial istirahat yang saya yakin kalian pernah dengar dari kuliah sebelumnya. Ada potensial aksi, ada eksitabilitas, ada refraktoritas, responsiveness, dan konduksi. Lalu antara permukaan luar dan permukaan dalam dari membran sel jantung juga ada potensial istirahat. Nah, itu pasti sudah kalian baca, sudah kalian bahas. Sedikit banyak harus kalian review lagi, kalian refresh lagi, dan saya yakin kalau untuk memahami elektrofisiologi jantung tidak cukup kita hanya baca sekali. Lebih dari 5 kali saja belum cukup. Jadi lagi-lagi seperti sistem saraf otonom, saya ingatkan, tolong membaca lagi, di-review lagi mengenai simpatis, parasimpatis, masing-masing reseptor yang demikian juga. Lalu potensial istirahat ini terjadi karena adanya perbedaan pada ion. Ion apa aja yang terlibat? Yang pertama adalah ion Na+ dan ion K+ di permukaan luar dan di permukaan dalam membran sel jantung yang dihasilkan oleh transport aktif ion. Untuk fase 0, fase 1, 2, 3, dan kembali lagi ke fase 4, itu juga harusnya sudah kalian dapatkan materi ini sebelumnya. Pada mitokondria ditemukan beberapa jenis sel. Antara lain ada sel-sel yang berfungsi dalam kondisi itu yang kita kenal sebagai pacemaker pada modus SMA atau modus sinoatrial. Istilah ini sudah tidak boleh asing lagi untuk kalian. Lalu ada modus atria atau atrioventricular. Ada lagi di jantung sel yang berfungsi untuk bekerja atau kita sebut sebagai walking myocardial cell dari atrium dan ventricle. Ada lagi serabut Purkinje yang berfungsi menghantarkan impuls listrik dengan cepat ke seluruh jantung. Semua istilah yang saya sampaikan jangan sampai asing. Kalau kalian masih bahasa asing, tolong dibaca lagi. Lalu ada lagi sel yang berfungsi untuk kontraksi dalam keadaan normal, itu tidak memiliki kemampuan untuk automatisitas. Yang tadi saya bilang ada walking myocardial cell. Karena yang memiliki kemampuan automatisitas itu hanya pacemaker, yaitu modus SA dan juga AFib. Ada lagi sel pacemaker. Sel pacemaker ini dapat memulai suatu impuls listrik sendiri yang akan menjalar ke seluruh bagian jantung
salah duanya adalah ion NH+ dan juga ion K+. Yang dimaksud dengan eksitabilitas adalah kekuatan impuls listrik yang diperlukan untuk menstimulasi kerja jantung. Definisi lain dari refractoriness, kalau kita ngomong kontraksi jantung, kita ngomong eksitabilitas, kita ngomong refractoriness. Refractoriness adalah istilah yang merujuk pada masa refraktor efektif atau IRT, yang berarti jarak waktu sekurang-kurangnya yang diperlukan antara dua respons jaringan supaya dapat menimbulkan stimulus atau penjalaran rangsang atau respons yang akan diteruskan ke seluruh bagian jantung. Untuk obat-obat anti aritmia umumnya dia akan memperpanjang masa refraktor efektif atau juga disebut sebagai IRT terhadap lama potensial aksi yang ada di berbagai sel jantung. Secara garis besar, aritmia ini terdiri atas dua kelompok besar. Ada brady aritmia, karakteristiknya pasti lari jantung, berjalan lebih lambat, cut-off-nya kurang dari 60 kali per menit, dan ada tachyarrhythmia, karakteristiknya adalah laju jantung yang berjalan terlalu cepat. Parameternya atau cut-off-nya adalah 100 kali per menit. Ada cukup banyak jenis dari aritmia yang bisa berasal dari atrium, bisa juga berasal dari ventrikel. Takikardi ditandai oleh eksitasi yang tinggi, yang reguler, dengan frekuensi denyut jantung yang lebih dari 100 kali per menit, itu cut-off-nya. Ada lagi istilah flutter, karakteristiknya adalah denyut jantung yang tinggi, tetapi dia masih reguler. Kalau sudah flutter, denyut jantungnya itu lebih dari 250 kali per menit. Bisa kalian bayangkan, kalau kalian punya keponakan, atau pernah melihat bayi baru lahir, itu heart rate-nya kurang lebih 150 kali per menit. Itu saja sudah sangat cepat sekali. Kalau flutter itu bahkan bisa lebih dari 250 kali per menit. Lalu ada fibrilasi yang ditandai dengan denyut yang cepat, tidak terkoordinasi, dan untuk fibrilasi ini biasanya berakhir dengan hilangnya kontraktilitas. Aritmia dapat timbul karena kelainan dalam pembentukan impuls maupun konduksi impulsnya. Tadi saya sudah sampaikan, kalau yang memiliki otomatisitas bukan saja modus SK, bukan saja pacemaker, yang bisa di atrium, bisa di ventrikel, artinya sudah terjadi kelainan dan ujungnya atau impactnya adalah terjadi aritmia. Aritmia karena gangguan pembentukan impuls disebabkan oleh otomatisitas normal yang berubah, mengingat hanya ada beberapa jenis sel jantung yang memperlihatkan otomatisitas dalam keadaan normal. Apa aja? Modus SH, modus HT, dan juga sistem Crispr-Kinship. Aritmia yang berasal dari sumber impuls yang abnormal dan ada dua lagi, ada otomatisitas abnormal, ada lagi trigger activity. Bisa nanti kalian searching sendiri. Untuk otomatisitas abnormal dan trigger activity perbedaannya di mana? Harusnya juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Untuk otomatisitas abnormal, definisinya dari kembali tes, terjadinya depolarisasi gas solid spontan pada nilai potensial istirahat yang sangat rendah atau tanda kutip positif pada sel
belum tentu pada pasien lain. Nah, itu karakteristik seperti itu yang harus kalian pelajari. Ini dia. Saya berharap selesai dari kelas saya, kalian minimal bisa mengingat ada 4 kelas untuk obat anti aritmia. Kelas 1 dibagi menjadi 1A, 1B, 1C, obatnya apa aja. Lalu ada kelas 2 yang relate sama sistem saraf otonom karena masuk ke golongan beta blocker ini. Ada kelas 3 dan kelas 4. Lalu di sini kalau kita lihat ada monitoring, saya rasa bisa kalian lihat sendiri karena saya sudah berikan video juga. Kalau nggak kelihatan ya, dan nggak kelihatan atau mau dimatiin langsung salah satu juga nggak apa-apa supaya nggak silau. Monitoring ada yang ingat masuk obat golongan apa? Kalau kita nggak lagi kelas, nggak lagi kardiovaskular. Ada yang ingat monitoring, hemodinamikal. Bisa? Ada yang bisa angkat tangan? Bisa digunakan untuk tata laksana apa? Ada yang ingat? Pernah dengar istilah antikonvulsan? Pernah dengar istilah rekreasi? Fenitoin, hemodinamikal, dan sebagainya adalah salah satu, salah dua, salah tiga obat untuk tata laksana epilepsi. Kejang demam misalnya, mereka dikatakan sebagai antikonvulsan. Nah, fenitoin di sini kita bisa lihat kalau kita belajar di dua kafe, belajar anti-aritmia, dia punya efek sebagai obat yang bisa diberikan untuk tata laksana aritmia. Kelas 1B kamu lihat di sini setelah penidokan, setelah mexiatin, setelah totalnya, nah itu ada fenitoin. Ada lagi penidokan. Ada yang di sini pernah melihat atau merasakan infeksi karena luka, robek, karena fulmus, pernah? Adiknya, kakaknya, orang rumah. Kalau untuk anestesi lokal yang bisa diberikan adalah lidocaine. Diberikannya di mana? Topikal, dioles, diinjeksi intravena, intramuskular. Di mana diberikannya? Kalau lidocaine itu analgetik sebelum tindakan pembedahan, disuntikan secara susutan di sekitar luka. Tapi kalau untuk lidocaine bisa terlaksana aritmia atau sebagai anti aritmia, bukan disuntikan secara susutan. Yaitu yang saya bilang, ketika kamu mempelajari farmakologi, saya tidak banyak untuk aritmia, untuk tata laksana aritmia ini kalian harus mempelajari dosisnya, sediaannya, kinetik dinamiknya, daya perlukan. No, minimal kalian tahu obat anti aritmia di kelas 1A itu apa aja, di kelas 3 itu apa aja, beta blocker itu bagaimana, maksudnya ke kelas mana. Kenapa beta blocker yang merupakan obat yang relate sama sistem saraf otonom bisa masuk ke obat anti aritmia? Sesederhana itu. Saya nggak pernah di ujian bisa nanya dosis, nanya aturan pakai, terkecuali karena ada interaksi yang sangat-sangat perlu mendapatkan atensi, maka saya akan informasikan. Tapi kalau ternyata informasi yang ada di masing-masing obat ini bisa kalian searching sendiri, karena obat ini cukup jarang digunakan untuk mereka yang dokter umum, maka saya tidak menuntut kalian menghafal sediaannya, tapi harus tahu, minimal harus pernah baca, harus cari tahu bedanya apa lidocaine yang diberikan untuk analgetik pada tata laksana atau sebelum tindakan pembedahan, atau lidocaine kalau kita masih buat pasien aritmia. Fenitoin kalau saya kasih buat pasien epilepsi, ada perbedaan nggak? Aturan pakai, dosis, durasi pemakaian sama kalau saya mau kasih ke pasien aritmia. Ya. Bisa saya katakan dari literatur bahwa obat-obat yang ada di kelas 1 secara langsung akan mengubah arus kation, yaitu ion K+ dan ion Na+ pada membran sel darah. Efeknya juga lemah terhadap otomatisitas di modus SA. Kalau untuk kelas B
ingat beliau memberikan materi mengenai CA channel blocker. Nah, CA channel blocker selain sebagai antihipertensi juga memiliki efek sebagai anti aritmia. Dan lagi kamu harus tahu apa perbedaannya kalau saya sebagai dokter mau kasih CA channel blocker untuk anti aritmia sama antihipertensi. Mana obat yang termasuk golongan CA channel blocker yang dapat digunakan untuk tata laksana aritmia. Kalau kita lihat dari mekanisme kerjanya, untuk kelas 1, terutama kelas 1A, dia dapat mendepresi fase 0, tapi efeknya sedang, dan memperpanjang repolarisasi. Contoh dari obat kelas 1A adalah yang pertama pilidin, yang kedua prokainamid, yang ketiga bisopiramid. Lalu yang kedua, obat dari kelas 1B memiliki efek depresi pada fase 0 tapi minimal kalau yang 1A sedang. Lalu dia juga mempersingkat repolarisasi. Berbeda ya sama 1B dan sama 1A. Untuk 1B contohnya adalah ada lidocaine, ada phenytoin, ada tokainid, dan ada mexilapine. Lalu untuk 1C atau kelas 1C, obat anti aritmia yang masuk kelas 1C punya efek depresi fase 0 dan itu kuat, lalu memiliki efek yang ringan terhadap repolarisasi. Contohnya adalah plecainid, enkainid, ada propafenol, dan ada indekainid. Rasanya asing ya, saya nggak pernah, mungkin kalian saya nggak pernah dengar obat ini. Jarang saya melihat, aku bahkan tidak pernah sama sekali. Nah, lagi-lagi saya ingatkan, dengan kalian mengikuti materi perkuliahan hari ini, minimal kalian pernah dengar, ulang dibaca, ini obat apa sih? Merek dagangnya apa sih di Indonesia? Sediaannya berapa mungkin? Besok lupa lagi, itu oke. Tapi minimal kalian pernah tahu, pernah baca. Lalu untuk kelas 2, mekanisme kerjanya adalah menyekat adrenoreseptor beta. Tidak semua beta blocker bisa digunakan sebagai anti aritmia. Hanya ada 3, ada propranolol, ada acebutolol, dan juga ada esmolol. Kelas 3, dia akan memperpanjang repolarisasi. Ada amiodarone, drepilium, sotalol yang merupakan obat beta blocker juga. Lalu ada ibutilid dan dofetilid. Yang keempat atau kelas 4 adalah dengan menyekat kanal ion CA2+. Tidak semua CA channel blocker bisa digunakan untuk tata laksana aritmia. Di literatur ada verapamil dan ada diltiazem. Dan yang terakhir adalah yang lain-lain. Ada digitalis, ada adenosin, ada magnesium. Jadi kurang lebih ada 4 kelas ditambah kelas yang lain-lain ini. Slide ini sudah saya berikan Omni. Selanjutnya kita akan mempelajari mekanisme kerja dari masing-masing obat yang ada di setiap kelas anti aritmia, bagaimana dampak dan pengaruhnya terhadap automatisitas, ekstabilitas, konduksi, lama potensial aksi, refraktometer, efek terhadap aritmia arus balik, dan efek terhadap elektrokardiografi. Makanya nanti kalian juga akan belajar mengenai tata cara melakukan pemeriksaan EKG, informasi mengenai diagnosis, cara pemberian, penggunaan terapi, efek samping, dan interaksi obat yang cukup sering akan kalian temui. Arus masuk daripada ion Na+ ke dalam sel, dalam hal ini adalah sel jantung, dia akan lewat kanal Na+, dan diatur oleh suatu sistem yang kita sebut sebagai gating mechanism. Dalam membuka dan menutup kanal Na+, si gating mechanism ini akan mengalami beberapa perubahan konformasi. Terbukanya kanal ion Na+ terjadi pada fase 0. Kalau kita lihat di sini, ini fase 0. Fase 0 daripada potensial aksi bersifat voltase dependent. Artinya, jika potensial membran lebih negatif, maka kanal ion Na+ semakin terbuka, semakin banyak, dan semakin cepat ion Na+ akan masuk ke dalam sel. Keadaan di mana kanal ion Na+ terbuka ini kita sebut sebagai keadaan teraktivasi atau activated state.
Bisa dilihat pada gambar ini. Keadaan ini yang disebut sebagai inactivated state. Kalau tadi ada activated state, sekarang ada inactivated state, di mana arus masuk NH+ ke dalam sel akan terhenti. Sementara itu ada ion-ion lain di sini, ada Ca-, Ca2+, dan H+ yang juga berperan dalam potensial aksi sampai terjadi repolarisasi. Kalau NH+ tadi berperan dalam hal repolarisasi, ada ion-ion lain yang juga berperan sampai terjadi repolarisasi. Keadaan inaktivasi daripada kanal ion NH+ ini terjadi sewaktu fase total atau fase di mana terjadi dataran yang tadi sudah terlihat di fase 1 dan fase 2 dari potensial aksi. Pada fase 3 akhir dan pada fase 4, kanal ion NH+ akan mengalami pemulihan atau yang kita sebut sebagai recovery state. Di sini masing-masing state itu sudah saya informasikan. Recovery state dari keadaan inaktivasi menjadi keadaan resting state, di mana kanal tersebut dalam keadaan siap membuka kembali kalau ada stimulus. Belum terbuka untuk resting state tersebut, tapi sudah siap membuka kembali apabila ada stimulus. Keadaan inaktivasi berbeda dengan keadaan istirahat atau resting state itu. Resting state yaitu keadaan inaktivasi kanal NH+ yang tidak siap. Keadaan inaktivasi adalah keadaan di mana kanal NH+ tidak siap atau tidak available untuk distimulasi. Berbeda dengan resting state atau keadaan istirahat, di mana kanal NH+ itu bisa terbuka kalau ada stimulus. Untuk keadaan yang tidak siap untuk distimulasi atau inaktivasi disebut juga sebagai masa refraktor, dan diperlukan waktu untuk supaya si kanal NH+ dapat membuka dalam setiap siklus potensial aksi. Untuk kanal lambat yaitu kanal Ca2+, jika mempunyai kinetika yang juga mirip seperti kanal NH+, bedanya adalah pada kanal Ca2+, perubahan-perubahan ini terjadi pada potensial yang lebih positif dan dia akan berlangsung lebih lambat. Jadi secara umum mekanisme kerja daripada kanal NH+ dan kanal Ca2+ bisa kita samakan, tetapi pasti ada perbedaannya karena didominasi oleh kanal NH+ untuk potensial aksi jantung. Perbedaannya di mana perubahan yang terjadi, misalnya terbukanya kanal ion Ca2+, memerlukan potensial yang lebih positif dan juga berlangsungnya lebih lambat. Kalau kita ngomong automatisitas, nilai